malam teman-teman semuanya. Semoga senantiasa sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dengan belajar bersama kita untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer 1, mata 4112. Malam hari ini saya akan bahas determinan ada di modul keempat. Sebenarnya materi ini sudah pernah kita bahas di awal ketika kita membahas tentang matriks singular dan matriks tak singular. Malam hari ini kita akan lebih perjelas materi ini, lebih mendalam tentang beberapa pendekatan menentukan determinan dan aplikasinya berdasarkan teori yang pernah kita sudah pelajari, yaitu matriks echelon dan matriks echelon reduksi, serta beberapa sifat-sifat dari matriks determinan. Nah, sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, ini memang wallahu alam ya, cuaca saat ini juga kurang memungkinkan, juga sinyal di daerah saya juga cukup sulit, ditambah lagi ini laptop ngambek ya, nggak bisa connect ini ke internet. Tapi alhamdulillah setelah saya utak-atik, akhirnya kita bisa berjumpa kembali dan laptop bisa digunakan. Baik, teman-teman sekalian, mari kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan baca basmalah, dan untuk yang beragama keyakinan lain bisa berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Semoga Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan keberkahan bagi kita semuanya dan teman-teman diberikan kemudahan dalam memahami mata kuliah ini dan insya Allah mendapatkan nilai yang memuaskan semua. Amin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, saya ingin mengembangkan ya pembelajaran kita dengan saya mencoba untuk menyesuaikan dengan materi yang diajarkan oleh tutor kita di kelas masing-masing. Kebetulan ini saya dapatkan dari PPT dari Bu Salwa ya, Bu Salwa Nur Syahidah. Malam hari ini kita akan bahas determinan ini. Ada 7 materi yang akan kita pelajari, semoga nutut ya pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu determinan. Yang kedua, kita akan menentukan determinan matriks 2x2, determinan dengan metode series, kemudian menentukan determinan dengan minor cofaktor, kemudian determinan dengan menggunakan teorem Laplace ya, ekspansi cofaktor. Yang kemudian yang keenam, perhitungan determinan dan sifat-sifat determinan. Nomor 7 ada submatriks atau matriks bagian. Teman-teman sekalian, mari kita coba pelajaran pada malam hari ini. Saya akan nanti menggabungkan materinya. Saya akan gunakan rujukan materi dari dosen Bu Salwa. Kemudian nanti saya juga akan menampilkan ringkasan materi dari saya sendiri, walaupun belum sempurna semuanya, dan nanti sekali waktu kita juga akan buka bagian modul tertentu yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari penjelasan singkat Bu Salwa. Baik, kita mulai teman-teman, outline yang beliau tulis di awal begitu ya. Determinan itu adalah nilai real yang dihitung berdasarkan operasi antar nilai elemen-elemen matriks tersebut. Biasanya determinan ini ditulis dengan determinan buka kurung A kapital tutup kurung atau seperti tanda nilai mutlak A. Ini bisa kita artikan sebagai determinan. Beliau menyampaikan di awal sekali ya, jika determinan A sama dengan 0, maka matriks bujur sangkar ini singular, artinya tidak memiliki inverse. Teman-teman saya kira sudah hafal ya, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan yang kedua, jika nilai determinan A adalah tidak sama dengan 0, maka matriks A ini adalah matriks non singular, artinya mempunyai inverse. Yang berikutnya, di sini beliau menuliskan bahwa matriks berukuran 2x2, ordo 2, dengan mudah kita tentukan determinannya ya, dengan mencari selisih dari perkalian antar diagonalnya. Di sini beliau menyampaikan di halaman berapa nih? 4 ya. Beliau menuliskan bahwa perkalian antara unsur diagonal A11 dengan A22 dengan unsur
A12 dengan A21 akan menghasilkan determinan ordo 2 kali 2. Sementara itu, untuk mencari determinan 3 kali 3, di sini beliau menggunakan metode Serus ya, yaitu metode yang menurut saya kurang praktis gitu. Untuk matriks 3 kali 3 ini kita akan tambahkan 2 kolom pertama di belakang kolom terakhir, yaitu kolom 1 dan kolom 2. Sehingga jumlah kolom di matriks sebut A ini menjadi 5 kolom. Saya kira ini cukup jelas teman-teman. Kita tidak membahas terlalu banyak di sini. Kita udah bahas ini di materi SMA ya teman-teman ya. Hanya saja saya ingatkan, kalian diagonal dari unsur kiri ke kiri atas ke bawah ya, ini akan menghasilkan positif, sedangkan kebalikan dari diagonal kiri ke kanan, yaitu kanan kiri, akan menghasilkan negatif. Kenapa negatif? Karena ini berseberangan ya, berlawanan dengan aturan perkalian diagonal matriks utama. Seperti itu, saya kira tidak terlalu sulit. Nah, saya akan lebih banyak membicarakan tentang menentukan determinan dengan menggunakan minor dan kofaktor, teman-teman. Di sini di halaman ke-7, Bu Salwa ini menuliskan bahwa jika sebuah matriks ya, yang mana unsurnya adalah IJ, di mana I adalah baris, J adalah kolom, diperoleh dengan dari matriks A dengan elemen-elemen baris ke I dan elemen kolom J, dihilangkan, maka minor matriks tersebut didefinisikan sebagai minor matriks dengan baris I kolom J sama dengan determinan dari matriks A baris I dan kolom J. Sedangkan kofaktornya bisa ditulis sebagai kofaktor baris I kolom J sama dengan buka kurung negatif 1 tutup kurung pangkat baris I ditambah kolom J dikali dengan minor dari matriks A, yaitu minor baris I kolom J. Nah, di sini diilustrasikan oleh beliau di halaman sebuah matriks A berukuran 3 kali 3 dengan unsur-unsurnya sudah jelas seperti yang tampilkan. Misalnya kita ambil minor baris 3 dan kolom 2. Artinya teman-teman, kita akan menghilangkan unsur baris ketiga dan kolom kedua. Nah, kita cek pada slide halaman nomor 8. Baris ketiga itu terdiri atas unsur A31, A32, A33. Sementara kolom kedua kita punya A12, A22, dan A32. Jadi baris yang saya sebutkan tadi dan kolom kedua yang saya sebutkan tadi ini adalah baris kolom yang kita hapus. Sehingga minor dari baris ketiga kolom kedua adalah sisanya yang kita hapus, yaitu unsur A11, A21, A13, dan A23. Maka dengan mudah kita bisa tentukan determinannya adalah selisih antara perkalian A11, A23 dengan A13 dengan A21. Sementara itu, untuk kita cari kofaktornya sesuai dengan definisi yang Bu Salwa tadi sampaikan adalah kofaktor dari baris ketiga kolom kedua adalah sama dengan buka kurung min 1 tutup kurung pangkat dari baris tambah kolom, yaitu 3 tambah 2. Kita tahu kan bahwa 3 tambah 2 ini adalah ganjil. Jika bilangan negatif dipangkatkan ganjil akan menghasilkan ganjil. Kemudian kita kalikan dengan minor yang sama, yaitu minor pada baris ketiga kolom kedua yang sudah kita tulis tadi. Sehingga hasil minor tadi kita kalikan dengan hasil dari negatif 1 kita pangkatkan dengan IJ. Sehingga kita dapatkan negatif buka kurung A11, A23, min A13, A21. Kalau misalkan kita distributifkan, negatif kali A11, A23 menjadi negatif A11, A23, negatif kali negatif A13, A21 menghasilkan positif A13, A21. Nah,
Contoh di halaman 9 ini saya kira cukup mudah ya teman-teman untuk dipahami. Di sini beliau mencontohkan ada matriks ukuran ordo 3x3 dengan baris pertama 21 min 1, 134, min 2, min 1, dan 1 untuk baris terakhir. Nah, kita akan mencari misalnya saja mencari kofaktor 1,1. Berarti kita nanti ada hubungannya dengan minor 1,1. Nah, berarti misalnya kita mencoba mencari kofaktor minor baris pertama. Untuk baris pertama berarti kan ada unsur 1,1, 1,2, dan 1,3. Kita cek ya teman-teman ya. Yang pertama, untuk kofaktor baris pertama, maka kita akan mencari minor baris pertama kolom pertama. Berarti artinya kita hapus baris pertama dan kolom pertama, yaitu baris pertama 21 min 1 dan kolom pertama adalah 21 min 2. Sehingga matriks minornya yang kita punya adalah unsur-unsur yang tidak kita hapus, yaitu selain di baris pertama dan kolom pertama, yaitu 3, 4, dan min 1, 1. Kalau kita cari determinannya ya teman-teman ya, 3 kali 1, 3, 4 kali 1, min 4. Berarti 3 dikurangi negatif 4, negatif-negatif sama dengan positif, 3 tambah 4 adalah 7. Nah, untuk mencari kofaktornya mudah saja, seperti sesuai dengan definisi yang dituliskan oleh Bu Salwa tadi, yaitu buka kurung min 1, tutup kurung 1, pangkat 1, di mana 1 dan 1 ini adalah IJ, yaitu menunjukkan kofaktor yang akan kita cari. Ya. 1 tambah 1 adalah 2, bilangan negatif dipangkatkan 2, hasilnya adalah positif. Sehingga kofaktor dari baris 1 ke 1 adalah 1 dikalikan dengan determinan dari minor 1,1, yaitu 7. 1 kali 7 sama dengan 7. Nah, kemudian kita coba lakukan juga pada kofaktor pada baris pertama kolom kedua. Baris pertama adalah 21 min 1, kolom kedua adalah 1, 3, min 1. Sehingga kita temukan unsur-unsur matriks yang tidak dihapus adalah 1, kemudian 4, negatif 2, dan 1. Kita cari determinannya, 1 kali 1 adalah 1, min 2 kali 4 adalah min 8, 1 dikurangi negatif 8, 1 min 8 hasilnya adalah 9. Sementara untuk kofaktornya di baris pertama kolom kedua dengan mudah bisa kita tuliskan, buka kurung min 1, tutup kurung pangkat IJ-nya adalah baris 1, kolomnya adalah 2, 1 tambah 2 adalah 3. Negatif 1 dipangkatkan ganjil, hasilnya adalah negatif, teman-teman. Nah, sehingga dari sini bisa kita lihat, negatif 1 dikalikan 9, hasilnya adalah negatif 9. Nah, sekarang kita cek, teman-teman. Bagaimana terjadi? Apa yang terjadi ketika kita melakukan pada kofaktor baris pertama kolom ketiga? Artinya, kita hapus baris pertama dan unsur kolom ketiga. Sehingga bisa kita temukan bahwa minor pada baris pertama kolom ketiga adalah unsur-unsurnya 1, 3, minus 2, dan minus 1. Kita cari determinannya, 1 kali min 1 adalah minus 1, 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Sehingga negatif 1, negatif 1 dikurangi negatif 6. Berarti negatif 1 ditambah 6. Hasilnya adalah 5. Sementara itu, untuk menghitung kofaktor baris pertama ketiga, dengan cara yang sama, minus 1 dipangkatkan dengan IJ, yaitu 1 tambah 3 adalah 4. Negatif 1 dipangkatkan dipangkatkan genap, hasilnya adalah positif. Sehingga 1 dikalikan 5, hasilnya adalah 5. Nah, ini teman-teman bisa kita juga lakukan berulang-ulang pada setiap baris, teman-teman. Pada setiap baris dan kolom ya. Yang tadi kita lakukan pada baris pertama, kemudian kita lakukan pada baris kedua, dan terakhir kita lakukan pada baris ketiga. Sehingga di sini kita lihat bahwa untuk kofaktor pada unsur baris kedua kolom kedua nilainya 0, kofaktor pada baris kedua kolom ketiga hasilnya juga 0, kofaktor pada baris ketiga kolom ke-1 hasilnya 7, dan kofaktor pada baris
kolom kedua adalah negatif 9. Sedangkan kofaktor pada baris ketiga kolom ketiga adalah 5. Saya kira sangat mudah ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh Shalwa ya, teorema Laplace ya, Laplace. Ada yang mengatakan Laplace, ada yang Laplace gitu ya. Suka-suka lah teman-teman ya. Beliau menyatakan bahwa ekspansi kofaktor atau disebut dengan teorema Laplace ini mencari determinan dengan menggunakan kofaktor matriks. Beliau sampaikan bahwa determinan A ini didefinisikan sebagai jumlah perkalian elemen-elemen dari sembarang baris kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Ya, ditulis dengan suatu notasi determinan A sama dengan sigma batas bawah J sama dengan 1 batas atas N untuk fungsi unsur unsur matriks A baris I kolom J dikali dengan kofaktor baris I kolom J. Sama saja dengan unsur matriks A di baris I kolom 1 dikali buka kurung kofaktor baris I kolom 1 tutup kurung ditambah unsur matriks A baris I kolom 2 dikali dengan buka kurung kofaktor baris I kolom 2 tutup kurung ditambah dan seterusnya sampai dengan tambah unsur matriks A baris I kolom N dikali buka kurung kofaktor baris I kolom N tutup kurung. Dengan I adalah sembarang yang kita sebut dengan ekspansi baris I. Nah, dengan J sembarang, maka kita katakan bahwa ini adalah ekspansi kolom ke J. Nama lainnya adalah pembabaran, teman-teman. Nah, ini bisa saja sih dari teorema yang diberikan oleh beliau, yaitu menggunakan ekspansi atau pembabaran, ya, pembabaran baris maupun pembabaran kolom dengan menggunakan kofaktor matriks, ya, bisa kita lakukan, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Beliau mencontohkan misalnya sebuah matriks dengan ukuran urut 3x3, baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 2, 3, 4, dan baris ketiga 1, 7. Misalnya, beliau menyampaikan di sini kita babarkan, ya, dibabarkan istilahnya kalau teman-teman cek di modul, dibabarkan misalkan mulai kolom 1. Kolom 1 berarti unsur baris pertama kolom ke-1 adalah 1, atau kita tulis A11. Kemudian unsur kolom ke-1 baris kedua, kita tulis A21 sama dengan 2. Dan unsur baris ketiga kolom ke-1 atau 31 sama dengan 1. Nah, misalnya kita akan menghitung determinan untuk di ini. Kita hitung determinan sesuai dengan unsur yang disebutkan tadi. Misalkan kita mencari determinan berdasarkan unsur baris pertama kolom pertama, yaitu A1 dengan 1. Nah, maka kita katakan dasar utamanya adalah unsur A11, yaitu 1. Sehingga bisa kita tulis dengan menggunakan teorema Laplace tadi itu, min 1 pangkat I tambah J. Dengan I adalah barisnya 1, dengan J adalah kolom 1. 1 tambah 1 adalah 2. Sehingga minus 1 dikalikan dengan, min 1 dipangkatkan dengan pangkat genap, yaitu 2, maka hasilnya adalah positif 1. Sementara itu, minor dari C11, kofaktor 1 itu adalah M11. Artinya baris pertama, kolom pertama kita hapus, sisanya adalah 3, 5, 4, 7, teman-teman. Nah, 3, 5, 4, 7 ini kalau kita cek, teman-teman, 3 kali 7 determinannya, ya, kita kalikan 7 kali 3 adalah 21,
5 kali 4 adalah 20. Jadi 21 kurangi 20 hasilnya 1. Nah, kita lihat 1 dari hasil min 1 pangkat 1 tadi adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian dengan cara yang sama, karena kita memang membabarkan menggunakan prinsip kolom ya teman-teman ya, maka kita akan hitung kofaktor minornya dari kolom pertama saja. Kita pindah ke kolom pertama baris kedua dengan unsur unsur A21-nya sama dengan 2. Berarti minus 1 dipangkatkan I2, J-nya 1. 2 tambah 1, 3. Bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya adalah min 1. Berarti minornya adalah kita hapus baris kedua, kolom ke-1. Berarti sisanya adalah unsur 23 dan 57. Nah, kita cari determinannya. 7 kali 2 adalah 14, 5 kali 3 adalah 15. 14 kurangi 15, minus 1. Nah, karena tadi min 1, pangkatnya ganjil, hasilnya minus 1. Minus 1 kalikan minus 1, hasilnya adalah positif 1. Kemudian yang berikutnya adalah di kolom ketiga baris ke-1, teman-teman. Nah, di sini dengan cara yang sama, I-nya adalah 3, J-nya adalah 1. 3 tambah 1 sama dengan 4, bilangan negatif dipangkatkan genap, hasilnya adalah positif. Sehingga min 1 pangkat 4 adalah positif 1. Mengikuti minornya, yaitu minor I-nya 3, J-nya 1, artinya kita hapus baris ketiga kolom ke-1. Sehingga kita temukan matriks minornya adalah 2, 3, 3, 4. Kita kalikan determinannya, 4 kali 2, 8, 3 kali 3 adalah 9. 8 kurangi 9, minus 1. Karena minus 1 dipangkatkan 4 adalah positif, 1 kali min 1 adalah minus 1, teman-teman. Sehingga dari hasil pembabaran tadi, di kolom pertama, baris ke-1, 2, dan ketiga, kita temukan hasilnya adalah 1, 1, min 1. Nah, hasil ini kita bisa cek ya, maka determinan A adalah hasil dari pembabaran ya, kolom ke-1 tadi, kita kalikan dengan masing-masing unsur. Yaitu pembabaran pada A11 kita kalikan dengan unsur A11 yaitu 1. Sehingga 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian untuk pembabaran di baris kedua kolom pertama adalah unsurnya 2. Hasilnya adalah 1. 2 kali 1, 2. Dan yang terakhir adalah hasil pembabaran yang unsur baris ketiga kolom ke-1 dengan unsur A31 adalah 1. 1 kali min 1 adalah minus 1. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa melakukan seperti ini dari awal, teman-teman. Ini di Busalwa ini tampaknya disendirikan ya. Jadi beliau menghitung pembabaran per kolom dari satu kolom per baris gitu. Kemudian hasil dari pembabaran ini masing-masing dikalikan dengan unsur-unsur yang menjadi pusatnya begitu ya. Seperti senternya, misalkan A11, A21, dan A31. Sebenarnya dari awal teman-teman juga bisa tuh menyiapkan misalnya proses A11 ya, ditambah dengan proses A21, ditambah dengan proses A31. Sehingga proses pembabaran pada A11 bisa kita tulis menjadi buka kurung min 1 tutup kurung pangkat 1 tambah 1 gitu kan ya, dikali unsur A11 yaitu 1 dikali dengan determinan minor 1, 1. Nah, seperti ini juga lebih praktis, teman-teman. Nah, itu dia penjelasan beliau di bawah. Jadi, lebih praktisnya sebenarnya seperti ini. Bahkan ada teori yang lebih mudah lagi, teman-teman. Untuk teman-teman mempersingkat ya, tanpa harus menggunakan tanda min plus seperti ini. Teman-teman ada prinsip yang gampang ya, di modul juga ada tuh. Yaitu untuk mengecek plus min plusnya yang kita dapat dari min 1 pangkat IJ itu, teman-teman. Bisa kita mulai dari unsur baris pertama, kolom pertama adalah plus, sebelah kanannya adalah minus, sebelah kanannya lagi adalah plus. Baris kedua kebalikannya, dimulai dari minus, ke kanan lagi plus, ke kanan lagi minus, dan seterusnya. Yang bawah, karena yang baris pertama sudah plus, baris kedua minus, maka baris ketiga mulai plus lagi, ke kanan lagi minus, plus, dan seterusnya. Seperti itu lebih cepat, teman-teman.
Tapi kalau kita buktikan dari mana plus minus itu ternyata dari proses pembabaran kofaktor yang kita bahas tadi di awal, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada sebuah pertanyaan menarik, teman-teman. Jadi apa yang terjadi jika misalnya oleh Bu Salwa ini kan kita menghitung determinan menggunakan ekspansi kolom ke-1. Bagaimana kalau misalkan kita lakukan pada kolom kedua? Hasilnya sama atau tidak? Nah, itu dia, teman-teman. Kira-kira hasilnya sama nggak sih begitu kalau misalkan kita coba ekspansikan ke kolom kedua misalkan. Sama, Pak. Nah, kita coba ya gimana, Mas? Sama. Udah aku coba. Iya, halo. Gimana? Hasilnya sama. Oke, betul. Teman-teman bisa membuktikan ini. Jadi dengan menggunakan ekspansi kolom ya atau teorema Laplace ini bisa dibuktikan di kolom kedua misalnya, di kolom ketiga misalkan, atau teman-teman juga lakukan pembabaran di baris pertama misalkan. Dari baris pertama, jadi kalau tadi kan kolom, sekarang baris pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Pasti teman-teman akan menemukan bahwa hasil terminannya adalah sama. Inilah keunikannya, teman-teman. Oke, nanti akan saya tambahkan di slide dari saya ya, teman-teman. Langsung kita pindah ke halaman berikutnya, yaitu halaman 13. Di sini beliau membuat kesimpulan nih beberapa sifat yang kalau saya cek ini adalah rangkuman dari modul 4 KB1 setelah saya cek tadi. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwa nilai determinan tidak berubah bila semua baris diubah menjadi kolom atau semua kolom diubah menjadi baris, atau dengan kata lain transpose ya, teman-teman. Jadi nilai determinan A akan sama dengan nilai determinan A transpose. Seperti itu. Kemudian yang kedua, determinan dari matriks A kali B itu sama saja dengan determinan A kita kalikan dengan determinan B. Ini bisa kita buktikan nanti. Yang ketiga, apabila kita lakukan suatu operasi baris elementer ya teman-teman, ini masih ingat ya teman-teman ya, OBE ya. Ada kita tukar barisnya, ada kita kalikan dengan suatu konstanta tidak nol, kemudian saklar ya, bilangan saklar. Terus kemudian yang ketiga kita kurangkan atau tambahkan dengan suatu baris, kita tambahkan dengan atau kita kurangkan dengan sekian kali baris yang lain begitu ya. Nah, maka kita akan melihat bagaimana determinan-determinan yang kita lakukan operasi baris elementer gitu. Yang pertama, jika dua baris atau kolom ditukarkan tempatnya, tanda determinan tidak berubah. Jadi artinya kalau misalkan dia itu positif, ya udah tetap positif. Kalau negatif, ya tetap negatif. Yang kedua, pada suatu determinan terdapat dua baris atau dua kolom yang identik, gitu ya, maka harga determinannya adalah nol. Diartikan identik ada yang misalnya baris pertama itu adalah dua kalinya baris kedua misalkan, setengah kalinya baris ketiga misalkan, maka determinannya ini adalah nol. Itu bisa dibuktikan teman-teman. Penjelasannya luar biasa di mana di modul cukup jelas ya. Terus yang berikutnya adalah bila nilai determinan tidak berubah, terus jika elemen-elemen sebuah baris atau kolom ditambah atau dikurangi dengan suatu kelipatan nilai real dari elemen-elemen dari baris atau kolom lain. Jadi nilai determinan tidak akan berubah teman-teman jika elemen dari sebuah baris atau kolom itu ditambah atau dikurangi dengan suatu kelipatan nilai real dari elemen-elemen baris kolom lain. Tidak akan berubah ya. Berikutnya, besar determinan menjadi beta kali bila suatu baris atau di kolom dikalikan dengan skalar B atau beta. Jadi misalkan kalau kita kalikan suatu dua kali misalkan dari determinan semula, itu berarti suatu baris atau kolom itu juga dikalikan dengan
2 kalinya. Apabila semua unsur dalam satu baris atau satu kolom itu 0 misalnya. Misalkan kita punya baris pertama 0 semua ya, unsur 0 ya. Terus baris kedua adalah kolom pertama juga misalnya mengandung baris 0 misalkan. Maka harga determinannya tidak perlu kita hitung akan menjadikan 0. Nah, ini juga yang menarik teman-teman. Di pembahasan kita awal dulu. Jika suatu matriks itu mengandung matriks segitiga atas matriks segitiga bawah, maka nilai determinannya itu tinggal kita kalikan apa? Kita kalikan unsur diagonalnya saja. Nah, ini mudah banget. Jadi sifat-sifat OBE itu di Busalwa ini dituliskan pada sifat ketiga, 4, 5, 6. Nah, ini adalah sifat-sifat operasi baris elementer pada determinan. Nah, coba ini beberapa di antaranya saya lihat Bu Salwa memberikan contoh-contoh ya teman-teman untuk matriks sederhana menggunakan sifat-sifat determinan yang tadi teman-teman. Coba kita simak ya. Ini juga beliau memberikan kesimpulan ya buat resume. Yang pertama, determinan dari matriks dan transposnya adalah sama. Jadi determinan matriks dan determinan transposnya itu adalah sama. Kita cek aja. Misalkan kita punya matriks ukuran ordo 2, baris pertama 73, baris kedua min 42. Kita tukar ya. Baris pertama dengan baris kedua tuh. Oh, maaf. Transpos ya. Baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua dari kolom kedua. Sehingga unsurnya berubah jadi 7 min 4 dan 32. Coba kita kalikan tuh. Kita cek matriksnya. 7 kali 2, 14. Negatif 4 kali 3, minus 12. 14 minus dikurangi minus 12. Hasilnya 26. Gimana kalau kita transposkan matriks itu? Kita cek ya determinannya. 7 kali 2, 14. 3 kali min 4, min 12. Berarti kan min 14 dikurangi negatif 12. Tetap hasilnya 26. Nah, jadi di sini sampaikan bahwa semua sifat determinan berlaku secara baris L dan secara kolom. Ya, bisa kita katakan bahwa determinan dari suatu matriks, determinan dari suatu transpos matriks tidak berubah, teman-teman. Iya, berikutnya matriks persegi yang mempunyai baris kolom 0, determinannya adalah 0, teman-teman. Ini bisa kita buktikan tuh. Ya, bisa kita buktikan tuh dengan menggunakan ekspansi tadi ya, ekspansi Taylor ya. Ekspansi baris I dan kolom J. Misalkan aja ya teman-teman ya, misalkan aja nih kita ambil yang baris pertama tuh. Unsur baris pertama kan 2 ya unsurnya ya. Kemudian kofaktornya adalah 1 tambah 1 2. Sehingga 1 dikali 2 dikali minornya 0 kali 5 0. 6 kali 0 0 tuh kan. 0 kurangi 0. Berarti kan 1 kali 2 kali 0. Udah berapa tuh teman-teman? 0. Coba kita cek lagi tuh. Di unsur 1, 2. 1, 2 ya. Unsur 1, 2. Kita hapus berarti baris pertama kolom kedua. Sehingga muncul 27 min 35 untuk minornya. Nah, kita kalikan aja nanti. Ininya nih. Kita kalikan tuh. Min 1 pangkat berapa teman-teman? 1 tambah 2, 3. Minus 1 kalikan 2 misalnya. Kita kalikan dengan unsur 1. Jadi min 1 pangkat ganjil hasilnya min 1. Kalikan 1 jadinya min 1. Kemudian kita kalikan minornya 5 kali 2 berapa? 10. 7 kali min 3, min 21, 10 dikurangi min 21, hasilnya 10 tambah 21, 31 misalnya. Kemudian yang berikutnya kita cek yang kofaktor dari unsur 1, 3. Unsurnya adalah minus 3. Jadi kita lihat ada 0 kali 6, 7 kali 0 begitu. Kita samakan hasilnya 0 nanti. Nah, ini bisa kita buktikan nanti teman-teman. Teman-teman bisa buktikan setelah ini. Bahwa ketika kita menemukan suatu baris atau kolom 0,
maka kita cobalah, kita ekspasikan setiap baris atau kolom. Maka hasilnya adalah 0. Tidak perlu dihitung nih. Seperti ini, di contoh determinan B, baris kedua adalah 0. Kemudian di determinan C adalah kolom ketiga adalah 0. Maka determinannya adalah 0. Kemudian yang ketiga, determinan dari suatu matriks yang sebentar teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Sifat ketiga, determinan dari suatu matriks persegi A atau matriks bujur sangkar ya, ordo, yang salah satu baris atau kolomnya kita kalikan dengan misalnya skalar K. Maka determinannya akan berubah jadi K kali determinan A. Kita coba ya teman-teman ya. Matriks A misalnya, unsur-unsurnya 2 min 1, min 3 kali 4. Kita kalikan coba, kita hitung determinannya. 4 kali 2 berapa? 8. Negatif 3 kali negatif 1, 3. Sehingga 8 dikurangi berapa tuh? 8 dikurangi 3, hasilnya 5. Nah, sekarang kita coba teman-teman. Kita coba dengan, kita kalikan 7 misalnya. Kita kalikan 7 tuh. Ya, teman-teman, kita kalikan 7. Misalnya baris kedua tuh, kita kalikan 7. Skalarnya 7 deh. 7 kali min 3 adalah min 21. Kemudian 7 kali 4 ada 28. Coba aja kita cek, teman-teman. 28 kali 2 berapa? 56. Minus 21 dikalikan minus 1. Minus kali minus plus ya. Sehingga 56 kita kurangi dengan 21. Hasilnya 35. Nah, kita coba pikirkan. 35 itu berapa kalinya 5? Oh, ternyata 35 itu adalah 7 kalinya. Nah, terbuktikan teman-teman. Jadi apabila kita lakukan perkalian skala terhadap salah satu baris gitu ya, atau kolom, maka hasil determinan matriks yang sudah 7 kalinya tadi teman-teman, ternyata adalah ya 7 kali dari matriks pertama. Jadi determinan yang awal itu nanti akan menghasilkan 7 kali dari matriks yang awal tadi. Sangat mudah untuk dipahami. Berikutnya, jika suatu determinan, jika salah satu kolom atau barisnya mempunyai faktor yang sama, teman-teman ya, maka sudah dapat difaktorkan begitu. Jadi contohnya kita lihat pada contoh bawahnya tuh. 9, 6, 12. Ya kan, 1, 2, min 1, dan 1, 1, 2. Kita lihat teman-teman, 9, 6, 12 itu kalau kita faktorkan kan 3 ya faktornya. Sehingga bisa kita tulis menjadi 3 kali 3, 2, 4, 1, 2, dan seterusnya. Sebaliknya, kalau kita punya di situ ada baris kedua ya. Baris pertama 2 min 4 1, kemudian 3 8 min 1 dan 1 min 12 2. Kita lihat di sini ada kolom kedua tuh. Faktornya adalah kalau kita faktorkan ya, kita bagi 4 misalnya, maka kita punya kolom kedua menjadi min 1, 2, dan min 3. Jadi sebuah matriks sebelum difaktorkan dengan setelah difaktorkan ternyata kok sama. Ya, jadi suatu determinan jika salah satu baris atau kolom punya faktor yang sama, maka sudah dapat difaktorkan. Kemudian berikutnya, ini ada penjelasan tentang, singkat sih memang nih dari Bu Salwa ya. Determinan dari suatu matriks yang salah satu baris kolomnya ditukar dengan baris kolom yang lain, maka nilai determinannya adalah berubah jadi negatif, teman-teman. Kita cek ya. Kita tukar tuh baris pertama 7 min 5, kita tukar tuh jadi baris kedua. Kita hitung yuk. 3 kali 7 berapa teman-teman? 21. 2 kali min 5 min 10. 21 kurangi negatif 10 sama saja dengan 21 ditambah 10, hasilnya ke 1.
Kalau kita tukarkan baris pertama dengan baris kedua, sehingga menjadi 2, 3, 7, min 5. Min 5 kali 2 berapa? 10. 7 kali 3, 21. Min 10 dikurangi min 21. Nah, betul kan teman-teman? Operasi baris elemen yang pertama adalah yang saya sampaikan tadi di awal. Menukar suatu baris dengan baris yang lainnya, itu akan mengakibatkan determinannya adalah teman-teman. Ya, sekali lagi. Akibat dari menukar suatu baris dengan baris lain, teman-teman, itu akan mengakibatkan nilai dari determinan itu menjadi negatif, teman-teman. Nah, itu sifat yang keempat. Bagaimana dengan sifat yang kelima? Bagaimana dengan sifat yang kelima? Determinan dari suatu matrik persegi yang mempunyai dua baris kolom yang sama adalah 0. Kita lihat. Tuh, lihat teman-teman. Contohnya tuh baris pertama 7 min 2. Baris kedua 7 min 2. Ternyata kita lihat baris pertama sama dengan baris kedua. Kolom pertama sama dengan baris pertama dengan baris kedua sama tuh. Ya, di contoh yang pertama. Hasilnya 0. Coba aja kita buktikan 7 kali min 2 min 14. Dikurangi dengan 7 kali min 2 min 14. Min 14 tambah 14 0. Kita cek lagi tuh. Ini. Nah, contoh kedua tuh. Yang sama adalah kolom pertama dengan kolom ketiga. Dengan unsurnya min 1, 2, dan 3. Kolom ketiga juga min 1, min 2, 3. Maka kita pastikan bahwa determinan dari determinan dari dua kasus ini adalah nilainya 0. Ke-6, determinan dari suatu matrik persegi yang salah satu baris atau kolomnya merupakan kelipatan dari baris kolom yang lain adalah sama dengan 0. Kita cek ya teman-teman. Kelipatan misalnya kolom kedua dengan kolom keempat, kita lihat. Kolom kedua dengan kolom keempat. 2 ke 1 kali bagi 2 ya teman-teman. Min 4 ke min 2 kali 2. Min 6 ke min 3 kali 2. Min 2 ke min 1 kali 2. Nah, jadi kalau ada dua kolom atau dua baris yang saling berkaitan dan keduanya ada saling berkelipatan, dihitung pasti tuh matriks determinannya adalah 0. Yang ketujuh, jika determinan dari suatu matriks A, yaitu unsur AIJ berdimensi n ya, yang baris ke I atau kolom ke J terdiri atas elemen-elemen yang dapat diuraikan menjadi suku binomium, maka determinannya sama dengan determinan A baris ke I atau kolom ke J dengan diganti suku binomium yang pertama ditambah dengan determinan A yang baris ke I atau kolom ke J-nya diganti dengan suku kedua. Kita cek tuh. Misalkan kita punya sebuah matriks berukuran ordo 2 kali 2. Baris pertama 85, baris kedua 9,96. Misalnya aja tuh teman-teman ya. Kita babarkan tuh. Kita uraikan tuh 8 misalnya 5 tambah 3. Yang unsur baris pertama kolom kedua 5, 4 tambah 1 misalnya. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi 5 tambah 4. Kemudian baris kedua 96 ditambah dengan 3, 1, dan 96. Kemudian ya kita lakukan sesuai dengan penjelasan yang tadi teman-teman. 5 kita tambahkan 3, kemudian 5 tambah 3, 5 tambah 4. Kemudian yang kolom kedua adalah 5 dengan 6. Itu sama saja dengan 5, baris pertama 5, 5, 5, 6, kemudian 3, 5, 4, 6. Oke. Hasilnya akan sama dengan itu nanti. Bisa kita coba nanti. Berikutnya, menghitung determinan dengan menggunakan sifat determinan, teman-teman. Yang ke-8. Determinan suatu matriks persegi tidak akan berubah nilainya jika salah satu baris atau kolom ditambah dengan kelipatan baris kolom yang lain. Ini lucu ya. Kita lihat ya. Kita lihat. Matriksnya adalah baris pertama 2, 3, baris kedua min 1, 4.
hasilnya adalah 11 misalnya. Kita cek di sini. Jika K2 ditambah 3K1 dari matriks 29 min 1 sama dengan 11. Kemudian jika B1 dikurangi B2 untuk matriks 3 min 1 dan min 1 4 adalah 11. Nah, sifat ke-8 ini sering dipakai teman-teman untuk menyederhanakan baris kolom sebelum mencari nilai determinan. Nanti ada contohnya lebih mudah, teman-teman. Kemudian matriks sifat ke-9 tuh. Determinan dari matriks segitiga adalah sama dengan ya. Saya lanjutkan. Untuk determinan untuk sifat ke-9, determinan dari suatu matriks segitiga adalah sama dengan produk hasil kali elemen-elemen diagonal. Udah kita bahas tadi. Kita cek contoh pertama nih. Kita temukan matriks ukuran ordo 3 untuk matriks segitiga atas. Sehingga unsur diagonalnya adalah 3 min 1 5. Hasilnya ada 15, min 15. Kemudian matriks kedua ordonya 4. Kita lihat dia punya matriks segitiga bawah tuh. Unsur diagonalnya adalah 3 min 2 min 3 min 2 4 1. 3 kali 2 min plus 6. 6 kali 4 adalah 24. Ini mudah sekali teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir ya kayaknya. Baik, yang terakhir nih kayaknya. Kita lihat operasi baris elementer yang terakhir nih. Jadi misalnya kita punya matriks 1 min 2 2 min 3 5 4 2 min 1 1. Baris 2 kita tambahkan dengan 3 baris pertama tuh. Nah, 3 baris pertama 3 kali 1 3, 3 kali min 2 6, min 6, 3 kali 2 6. Sehingga minus 3 ditambah 3 hasilnya 0. 5 ditambah dengan min 6 hasilnya min 1. Min 4 ditambah berapa tuh? 6 hasilnya adalah 2. Sehingga baris kedua menjadi 0 min 1 2. Kemudian kita cek untuk yang berikutnya. Kita lakukan operasi baris elementer ya teman-teman ya. Baris ketiga kita kurangi 2 kali baris pertama. 2 kali 1 2, sehingga 2 kali 2 0. Kemudian min 1 dikurangi 2 kali min 2 min 4. Ya, min 1 plus 4 hasilnya 3. Kemudian baris ketiga 1 kita kurangi 2 kali 2 4 hasilnya min 3. Sehingga kita temukan sekarang baris ketiga adalah 0 3 min 3. Selanjutnya kita coba ya maksa dikit deh. Baris ketiga ini kita buat matriks segitiga. Matriks segitiga atas ya. Berarti kita operasikan elementer baris ketiga tuh. Sehingga baris ketiga ditambah dengan 3 kali baris kedua. Sehingga 3 kali min 1 min 3. Itu 3 min 3 0. Dan seterusnya sehingga kita temukan bahwa matriks ini menjadi matriks diagonal matriks segitiga atas. Sehingga unsur diagonalnya 1 min 1 kali 3. Hasilnya adalah minus 3. Sebentar teman-teman, saya sambil ngecas nih. Kok nggak masuk ini ya laptopnya. Nanti kalau
Maaf teman-teman, barusan keluar sendiri. Saya lanjutkan dengan PPT dari saya ya, sebagai rangkuman dari materi yang tadi tuh. Ya, bisa Mas Arul tampilkan di screen, Mas. Bisa dibantu untuk memperjelas dari materi Bu Salwa tadi ya. Bisa Mas, bentar. Oke, ya siap. Kita lanjutkan teman-teman. Yang udah di-share oleh Mas Arul begitu. Kita langsung di halaman ke 124, Mas. Nah, itu dia. Ini saya berharap ketika saya bahas ini teman-teman berinteraktif ya, ikut kalau tadi saya banyak monolog ya, ngobrol sendiri. Harapan saya di yang berikutnya ini teman-teman bisa berinteraktif sambil menjawab pertanyaan. Langsung saya mulai dari konsep minor kofaktor. Definisi konsep minor dan kofaktor itu kalau kita ambil dari modul ya teman-teman, definisi 411 tuh. Minor untuk unsur A Mn dari matriks bujur sangkar A, unsur IJ I baris kolom dinyatakan dengan minor Mn adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan menghapus baris ke M dan menghapus kolom ke N pada matriks A begitu. Sedangkan kofaktor untuk unsur AMN dari matriks bujur sangkar A dinyatakan dalam bentuk CMN. Adalah CMN sama dengan buka kurung min 1 pangkat M plus N kali minor MN begitu. Yuk, kita coba yuk. Ini saya punya matriks tuh di halaman keempat. Nah, halaman keempat kita punya yang pertama adalah sebuah matriks matriks ordo 3x3 tuh. Baris pertama 1 min 2 1 min 2 1 3, baris kedua dan baris ketiga 3 1 min 1. Yang pertama saya ingin minta teman-teman tentukan minor 1 3 dan C 1 3. Nah, kita lihat minor 1 3 berarti menghapus unsur baris ke-1 dan kolom ketiga. Sehingga kita temukan minor 1 3 adalah 1 3 1 min 1. Sehingga kofaktor 1 3 adalah minus 1 pangkat IJ 1 tambah 3 kali M1 3. Sehingga minus 1 pangkat 4 dikali determinan dari minor 1 3. Minor 3 adalah min 1 kali 1, 3 kali 1. Sehingga hasilnya adalah plus dari minor 1 3. Nah, sekarang bagaimana dengan saya minta teman-teman untuk menentukan minor 22 dan kofaktor 22. Ada yang bisa jawab? Silakan. Di soal kedua. Silakan teman-teman. Ini saatnya kita berinteraktif ya. Kalau tadi saya banyak monolog, nah sekarang coba teman-teman berinteraktif begitu. Silakan mencoba. Mari kita tentukan minor 22 dan kofaktor 22. Silakan. Biar cepat selesai katanya Mbak Bina Tiara, enggak kemalaman ya Mbak ya. Ya, silakan teman-teman. Kita sampai jam 21.30 deh. Tambahan dari jam tadi yang enggak molor. Silakan Mbak, Mas yang mau menjawab, kira-kira berapakah nilai dari M22 minor 22 dan kofaktor 22? Silakan
Yang mau jawab, ini ada banyak nih saya lihat nih. Ada Mbak Asia, ada Mbak Esti, ada Mbak Pinatiara, ada Mbak Vina, ada Mbak Lutfia, ada Mas Ricci ya. Kemudian ada Mas Samhani, ada Mbak Windy Karisma. Monggo silakan teman-teman berinteraksi. Kira-kira M22 artinya apa? Sehingga nilai M22 itu apa dan C22-nya bagaimana? Kebetulan di situ sudah saya kasih titik-titik tuh. Teman-teman bisa melengkapi. Monggo silakan. Minor dua-duanya nutup baris kedua dan kolom kedua ya Mas ya? Atau juga teman-teman bisa kirim ke chat nih. Chat di grup boleh. Kemudian teman-teman mau foto juga boleh, silakan. Monggo teman-teman, silakan dicoba begitu. Kira-kira berapakah nilai minor 22, kemudian kofaktor 22 berapa nilainya? Ada yang bisa bantu nih? Bisa bantu sambil diskusi singkat? 113-1 Mas. Iya, Mbak Asia ya? Iya. Kok nggak ada suaranya ya? Enggak Silakan keluar teman-teman. Mas. Halo? Belum keluar Mas ya Arul, Mas? Mbak Asia kok nggak kedengaran ya? Udah dibuka sih Mas. Mas Arul, ini saya enggak bisa dengar suaranya. Apa namanya? Mbak Asia ya? Mas, dengar nggak Mas? Ya Mbak, Mas nggak ada suaranya. Mas Arul juga nggak ada suaranya ya Mas Arul? Oh, di aku ada suaranya. Sebentar. Saya cek dulu ya. Oh, iya. Sound saya sudah full nih. Mas Rani, dengar nggak? Tes, halo? Kok nggak dengar ya Mas ya? Suara saya gimana ya teman-teman? Kedengaran nggak sih? Mas Arul? Jelas Suara Mas Mas. Rani jelas Mas. Suara dari sini jelas nggak? Saya pindah dulu ya. Jelas. Mas Arul mah jelas. Berarti zoom-nya Mas Rani dah.
volumenya coba Mas. Aduh, Ya, gimana teman-teman? Suara saya kedengaran? Kayaknya udah full semua ini, Mas. Sebentar. Ya, sudah nih. Set tes mic. Udah. Oke. Baik. Coba teman-teman yang tadi sempat mau menjawab, ini suara saya sudah normal kayaknya. Silakan Mbak Asyah tadi ya yang mau menjawab. sudah Monggo, bisa dengar silakan. Mas? Ya, sudah Mas. Alhamdulillah. Sudah. Sampun, sampun. Mas, Oke. PPT-nya mana, Mas? Oh iya, PPT-nya Mas Harul. Halaman 4. Ya, silakan Mbak nomor 2. Nah, Nomor coba dua. ya. Silakan. Langsung jawabannya aja ya, Mas ya? Boleh. 1, 1, 3, -1 ya, Mas ya? Oh, ini deh. Dijelaskan dulu M22 itu maksudnya apa? M22 itu maksudnya kita menutup baris kedua dan kolom kedua ya, Mas ya? Saya ralat menghapus ya. Oh iya, menghapus. Menghapus unsur yang mana nih? Yang min 213 dan min 211 kita Baik, tutup. baris kedua, kolom kedua ya. Ya, Ya, sehingga unsur matriksnya kalau kita baca baris pertamanya minor 22. 1, 1, 1, 3, -1. Berarti A1, B-nya 3, C-nya 1, dan D-nya -1. Baik, lanjut berikutnya yang kofaktor 22. Gimana, Mbak? Sesuai dengan definisi. C22 sama dengan? Sama dengan -1 pangkat? pangkat 2 tambah 2 ya, Mas ya? Ya, pangkat 2 tambah 2. Hasilnya genap atau ganjil tuh? 2 Genap tambah ya, Mas 2. ya? Genap. Kalau genap, bilangan negatif pangkat genap hasilnya? Genap. Genap. Ya, bilangan negatif dipangkatkan genap. Hasilnya positif atau negatif? Positif, Mas. Positif. Sehingga -1 pangkat 2 tambah 2 positif. Kemudian M13-nya tadi berapa, Mbak? M13. Iya. M13 berarti -2, 1, 3, 1 ya, Mas? Ya, sehingga Untuk apa namanya? tadi Kofaktornya ya, Mas? ya, kofaktornya Kofaktornya berarti -1 pangkat 1 4. tambah 3. -1 pangkat 4 kali unsurnya tadi adalah berapa? -2 ya. Iya. Baris kedua, kolom kedua. Berarti siapa itu, Mbak? Unsur A22-nya? -2, 1, 3, 1, Mas. Bentar. Kita kan mencari kofaktor 22 tuh. Nah, coba Iya. kita pakai sekalian ekspansi Taylor tadi. Berarti kalau kita cari kofaktor 22, berarti kita tentukan sebagai unsur utamanya, yaitu unsur A22. Unsur A22 itu kan berarti
ada di kolom baris kedua, kolom kedua. Bilangan yang mana itu, Mbak? Yang satu, Mas. Silakan diekspansikan. -1 pangkat 2 tambah 2 dikali dengan 1. Nah, ini yang mana, Mas? Saya masih bingung. sekalian di ekspansi Taylor aja sekalian wes. Jadi nggak bahas konsep minor kofaktor sekalian. Masih bingung nggak? Masih Kalau bingung. bingung gini aja deh wes. Baik. Kita pelan-pelan aja. Kita sesuai yang ada di screen aja deh. Oke, kita tadi udah nemu minor 22 adalah 1, 1, 3, -1. Ya, Mbak? Iya. Oke, lanjut. Sehingga kofaktor 22 sama dengan -1 pangkat 2 tambah 2 kali M22. Nah, di screen itu saya keliru itu. Harusnya bukan M13 ya. Itu tadi kopas tuh. Sebentar saya perbaiki. M22 harusnya. Nah, baik. Sehingga kofaktor 22 sama dengan -1 pangkat 2 tambah 2 kali minor 22 sama dengan -1 pangkat 4 dikalikan dengan minor 22 adalah 1, 1, 3, -1. Sehingga -1 pangkat 4 hasilnya +1 atau -1, Mbak? Oh, positif, Mas. Positif Ya, 1. baik. +1 atau kita tulis positif saja ya. Dikali dengan minor 22. Minor 22-nya tadi berapa, Mbak? 1 -1 dikurang 4. 5 ya, Mas ya? -5. Baik, boleh seperti itu. Kita lanjutkan ke minor 33. Nah, di screen tuh juga ada yang salah tuh. Ada yang salah ketik tuh. Baik, ini saya kopas tadi belum saya perbaiki. Baik, sekaligus Mbak, yang minor 33. Minor 33T itu artinya gimana? Minor 33 berarti menghapus baris ketiga dan kolom ketiga ya, Mas ya? Ya, bagus. Kemudian kita perjelas minor 33-nya itu berarti unsurnya baris pertamanya gimana? 1 Bisa disebutkan? -2 -2 1, Mas. Baik, betul. Lanjut. Sehingga kofaktor 33-nya silakan -1 pangkat -1 pangkat 3 tambah 3. Berarti -1 ya, pangkat 6. ya genap. Berarti positif atau negatif tuh? Positif, Mas. Positif. Baik, kita kalikan dengan minor 33. Berapa tadi minor 33-nya? Unsurnya? -4, Mas. Baik, 1 kali 1, 1, -2 kali -2, 4. 1 dikurangi 4 berarti -3 ya, Mbak? Oh iya, -3. Nah, -3 dikalikan +1 jadinya? -3 kali positif 1, minus, Mas. Iya, minus berapa? -3. Iya, baik. Sementara konsepnya seperti itu dulu. Nah, di bawah, bagian bawah dari halaman keempat, cara cepat nilai kofaktor seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Misalkan kita mulai dari unsur baris pertama adalah 1, maka sebelah kanannya negatif, kemudian positif. Ini untuk meringkas supaya kita tidak repot ya dengan konsep -1 pangkat IJ begitu. Sehingga kita bisa fokus ke unsur yang kita cari, misalkan unsur 11, 12 beserta dengan minornya. Sehingga kita bisa fokus ke 2 hitungan saja. Baik, konsep ini kemudian bisa kita kembangkan di menggunakan konsep ekspansi Taylor tadi itu. Nah, ini yang disampaikan di awal oleh Bu Syarwa tadi. Ya, kita cek di nih determinan contoh ya, contoh 1, 2 yang dimana ini kita bisa kerjakan dengan menggunakan definisi 4, 1, 2.
Misalkan nomor 1 adalah determinan ordo 2, kemudian nomor 2 adalah determinan ordo 3. Nah, kita coba mencari determinan dengan menggunakan ekspansi Taylor. Nah, kebetulan ini saya coba kedua-duanya dengan menggunakan ekspansi baris. Nah, tidak ada yang menggunakan ekspansi kolom gitu. Kita coba yang nomor 1. Determinan B sama dengan kofaktor 1 dikali dengan unsur 1 yaitu 2, kemudian dikalikan dengan minor 1. Kita cek di sini. Minor dari 1 adalah 3, yaitu menghapus baris pertama, kolom pertama. Sehingga kita menyisakan unsur berapa ini, teman-teman? Halo? Kalau misalkan di soal nomor 1, kita... 3, Mas. Oh iya, betul. Terima kasih. 3, betul. Sehingga minor 1/3-nya, 1 adalah 3. Sehingga bisa kita tulis menjadi minus 1 unsur IJ 1/1 minus 1 pangkat 2 dikalikan dengan unsur A11 yaitu 2, kita kalikan dengan minor 1 yaitu 3. Sehingga min 1 pangkat genap hasilnya positif 1 dikali 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian berikutnya karena kita ekspansi baris ya, kita selesaikan sampai baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua berarti unsurnya adalah A12 yaitu 4. Kemudian minor 1/2-nya adalah 1. Kemudian kofaktor 1/2 adalah min 1 pangkat 1 tambah 2. 1 tambah 2 itu ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil, sehingga negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya adalah negatif. Sehingga negatif 1 kita kalikan dengan unsur A12 yaitu 4 dan minor 1/2 yaitu 1. Negatif 1 kali 4 kali 1 sama dengan negatif 4. 6 ditambah negatif 4 hasilnya 2. Ini bisa teman-teman coba ya dengan menggunakan ekspansi yang kolom. Misalnya kolom pertama kita ekspansikan ya. Kita kolom pertama misalkan baris pertama adalah 2, kemudian baris kedua kolom pertama yaitu unsurnya 1. Kalau kita hitung, pasti nanti determinannya tetap 2. Kan di contoh kedua, ini ada matriks A ordo 3. Saya coba tadi ekspansikan baris pertama, sehingga kofaktornya berhenti sampai di unsur A13. Sehingga kalau dibandingkan dengan nomor 1, di sini kita lihat ekspansi Taylor-nya jumlahan sampai 3. Dengan cara yang sama pada nomor 1, kita cek hasilnya adalah negatif 31. Seperti itu teman-teman. Nah, ini saya buat kesimpulan sehingga memunculkan dalil 411 ya. Kebalik dengan yang ini tadi. Akibatnya adalah bisa kita lakukan pembabaran dari baris atau kolom manapun yang akan menghasilkan determinan yang sama. Kalau tadi pada nomor 1 saya lakukan pembabaran baris pertama, teman-teman juga bisa tuh coba dari baris kedua, pasti hasilnya 2. Sebaliknya nomor 2 juga demikian, kita lakukan di baris kedua, baris ketiga, kolom 1 dan 2, 3 akan menghasilkan negatif 31, teman-teman. Nah, berikutnya di halaman ke-6 ya, teman-teman ya. Saya tulis di sini ada efisiensi pembabaran unsur 0. Kalau saya tulis di situ ya, kita punya sebuah matriks ukuran 5x5. Ya betul ya, 5x5. Nah, di sini ada yang unik teman-teman. Baris pertama unsur 0-nya 2.
2 unsur ya. Baris kedua unsurnya nolnya 2, baris ketiga juga 2. Hampir semua dari baris pertama sampai ke-5 itu mempunyai baris nol sebanyak 2 unsur. Begitu juga dengan kolom ke-1 sampai kolom ke-5 itu juga masing-masing mempunyai 2 nol unsur. Nah, pertanyaannya adalah baris dan kolom manakah yang paling efisien dibabarkan? Saya tulis ini, ada alternatif kolom 1, 2, 3, 4, 5, kemudian baris 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau secara intuitif, teman-teman akan melihat begitu, baris dan kolom mana yang paling efisien untuk dibabarkan. Yang pertama, kita cek dari kolom. Kira-kira kolom ke-1, 2, 3, 4, atau 5 yang paling efisien nilainya begitu. Sama-sama ada unsur nolnya, tapi yang paling efisien di mana tuh teman-teman? Antara kolom 1, 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira mana nih yang paling efisien berdasarkan unsur nolnya? Silakan teman-teman. Ada kolom 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman tinggal pilih aja. Kira-kira lebih efisien kolom mana dengan alasan apa kira-kira? Silakan teman-teman. Ini tinggal 9 orang ya. Ya, silakan ada Mbak Esti, ada Mbak Asia, ada Bina Tiara, Mas Samhani ya, Mbak Windy dan Mas Ricci ya, Mas Riki ya. Mohon maaf kalau saya salah baca itu. Silakan Mbak, kira-kira baris dan kolom mana tuh yang paling efisien dibabarkan? Kita mulai dari yang kolom dulu deh. Silakan, kolom yang mana yang paling efisien? 1, 2, 3, 4, atau 5? Dan alasannya apa kira-kira? Baik, halo. Ini teman-teman semoga bukan sinyalnya saya ya ini ya, yang bermasalah. Baik, teman-teman, kalau kita cek baik-baik, ternyata di apa namanya matriks A ini antara kolom 1, 2, 3, 4, 5 ternyata yang paling efisien adalah kolom pertama. Kenapa? Karena di sini unsur nolnya lebih banyak, paling banyak di antara kolom yang lain, yaitu 3. Sehingga ini akan lebih memudahkan kita nanti dalam menghitung determinan. Oke, berikutnya kita lihat baris. Baris ke-1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira mana yang paling efisien menurut teman-teman? Kalau kita misalkan membabarkan nanti atau kita lakukan hitung determinan untuk matriks ini, kira-kira kita fokus ke mana yang kita babarkan? Baris 1, 2, 3, 4, atau 5? Silakan teman-teman. Boleh menjawab Mbak Asia? Di sini saya lihat udah hijau tuh. Monggo, silakan kalau mau menjawab itu ada berapa? 5 pilihan ya. Ada baris ke-1, ada baris kedua, ada baris ketiga, 4, dan 5. Kira-kira yang mana yang paling efisien kalau kita babarkan? Kita cek Baris keempat, unsur Mas. dalam. Baris keempat apa ya? Kita lihat baris keempat. 1, 2, 3, 4. Baik, baris keempat itu identik atau mirip enggak dengan yang ada di baris kedua? Enggak sih, Mas. Kita lihat nolnya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Kemudian unsur-unsur selain nol? 1.
Satu semua. Hampir Iya. sama kan ya? Oh, Ya, iya. berarti lebih sederhana di apa namanya? Unsur-unsur di baris kedua dan kolom kedua. Sehingga bisa kita tetapkan dibandingkan dengan baris lain, baris kedua dan baris keempat ini lebih efisien. Kemudian di halaman ke-7. Nah, halaman ke-7 ini sudah saya sampaikan tadi, yaitu pembabaran matriks segitiga apabila sebuah matriks terdapat matriks segitiga atas maupun segitiga bawah. Kita lihat di contoh yang pertama, kita melihat di sini apakah ada matriks segitiganya? Halaman berapa, Mas? Halaman ke-7. Slide yang ada di saya share itu ya. Ya, ini yang dari share Mas Arul tuh. Bagian bawah, di bawahnya dalil 412. Nah, itu dia. Di layar sudah ada tuh. Apa tadi, Mas, pertanyaannya? Maaf. Wah. Mas Roni. Satu dia. Dengar ya, Mas ya? Iya, dia terlempar lagi. Kayaknya tadi kata Mas Roni 4.12 deh, Mas Arul. Iya, 4.12. Ini yang ditanyain. Berapakah determinannya? Saya lanjutkan lagi, teman-teman, tinggal sedikit.
Oke, baik. Saya coba masuk lagi di presentasi saya yang pertama tadi. Apa namanya? Nah, ini dia. Saya ulang kembali. Di contoh yang pertama, ordo 3, kita menemukan ada matriks segitiga bawah. Sehingga dengan mudah determinannya ini tinggal kita kalikan unsur diagonal, yaitu 1, 1, 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian di contoh yang kedua ada ordo 4, kita temukan matriks segitiga atas. Sehingga unsur diagonalnya adalah 2 minus 3, 2 kali 1. Hasilnya adalah 4 kali negatif 3 adalah minus 12. Gitu. Nah, apa yang terjadi pada contoh berikutnya tuh teman-teman? Itu contoh C, D, dan E. Kita melihat di sini ada mirip dengan matriks segitiga bawah ya, tapi letaknya bukan di kanan atas atau kiri bawah begitu. Malah yang ada di kiri atas nih. Nah, apa yang terjadi jika misalkan kita lakukan ekspansi ya, misalkan ada unsur A31, artinya baris ketiga kolom 1 kita hapus gitu ya. Kita temukan minornya adalah 0B B3. 3 kali 0 B kali C adalah BC, sehingga 0 kali 3 0 kurangi BC menjadi minus BC. Kita kalikan dengan A. Berhubung A ini ada di min 1 pangkat 1 tambah 3, 4 ya. Min 1 pangkat 4 adalah positif. Ya, kita lihat A kali minus BC sehingga menjadi minus ABC. Ini tentu berkebalikan ya dengan apa namanya jika posisi segitiga atas bawahnya sesuai dengan aturan, yaitu ada di kanan atas atau di kiri bawah. Berikutnya yang kita lihat contoh ke D, teman-teman. Ini mirip dengan matriks segitiga atas. Ya, bedanya yang ini ada letaknya di bagian pojok ya, di bawah unsur diagonal kiri ke kanan begitu. Kalau biasanya harusnya kan ada di kiri ke kanan atas, ini kanan ke kiri atas. Misalkan kita ekspansikan dari misalnya nih, kita ambil ya. Itu yang bahasnya yang mana yang nggak ada di slide-nya ini? Ada di slide halaman 7. Halaman 7 itu sebelumnya yang ditampilkan ini ya. Ini iya. betul ya? Iya, betul. Matur nuwun, Mas. Iya, sami-sami yang D, Mbak. Yang D, Mbak. Kita cek ya. Apa namanya? Misalkan kita lihat di matriks di soal bagian D ini ada pengecoh seolah-olah ini adalah matriks segitiga atas ya, tapi letaknya tidak di kiri bawah unsur diagonal, ini ada di kanan bawah gitu. Sehingga kalau lakukan ekspansi di baris ketiga kolom ke-1, maka unsurnya adalah 1 ya. Minus 1 pangkat 1, 2, 3, 4, 4 tambah 1, 5. Berarti minus 1 pangkat 5 hasilnya minus 1. Kemudian kita lihat di sini ada ekspansinya adalah 5, 2, 1, 0 gitu. Dengan misalnya ekspansinya kita naikkan ke 3, di mana unsur 3 ini adalah unsur baris kedua kolom ketiga. Oke. Jika kita lihat hasilnya adalah 6. Padahal kalau kita misalkan terkecoh dengan soal ini, 2 kali 2 adalah 4. Begitu juga di E misalkan.
Kita lihat ini seolah-olah seperti sebuah matriks segitiga bawah ya. Padahal seharusnya matriks segitiga bawah itu bukan ada di kiri, tetapi ada di kanan atas dari unsur diagonal. Andai kata kita ekspansikan ya dengan menggunakan unsur 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, yaitu kita hapus baris kelima, kolom ke-1, maka dengan dengan unsur dari 5, 1 yaitu A ya, maka kita temukan di sini adalah unsur-unsur matriksnya dari baris pertama 000E, 00D5, C32, B1, 31 gitu. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi begitu dengan ekspansi berikutnya karena masih belum sederhana ya. Kita naikkan lagi di unsur baris ke berapa tuh? 4 kolom kedua. Nah, dengan unsurnya 42 adalah B. Karena B di sini adalah kita cek ada di baris ke-4 kolom kedua, kita cek di situ plus min plus ya. Dengan unsurnya adalah lebih tereduksi 00E, 0D5 dan C32. Dari minor ini kita ambil lagi unsur C. Nah, maka kita temukan minornya adalah 0E D5 begitu. Sehingga kalau kita hitung determinannya 5 kali 0 adalah 0, D kali E adalah DE, sehingga 0 kurangi DE sama dengan minus DE begitu teman-teman. Sehingga kalau kita lihat A kali min B kali C kali negatif D kali E minus minus hasilnya positif menjadi A, B, C, D. Tentu ini bertentangan dengan perkalian unsur diagonal ketika matriks atas dan matriks bawahnya adalah 0. Jadi di halaman 7 ini pembuktian teman-teman bagaimana kalau letak dari matriks segitiga atas bawahnya tidak sesuai dengan aturan. Dan ternyata tidak bisa kita kalikan unsur-unsur diagonalnya karena memang ini bukan matriks segitiga begitu ya. Kemudian ini adalah pembuktian dari Bushrawa tadi ya. Apabila kita lakukan operasi baris elementer, apa yang terjadi begitu dari mulai menukarkan barisnya, kemudian kita tukar baris pertama dengan 2, misalkan 1 dengan 4, 1 kolom 1 dan 4 dan seterusnya. Ternyata di sini di dalil 4.14 disampaikan bahwa jika suatu matriks bujur sangkar ya, atau persegi kita tukarkan baris K ke M dan seterusnya, maka determinan yang sudah selesai itu maka hasilnya adalah negatif dari determinan semula dan seterusnya saya kira tidak terlalu sulit teman-teman. Di penutup ini juga ada beberapa tambahan dalil, yaitu dalil 416, 417, 418, dan 419, yang mana tadi disampaikan oleh Bushrawa dalam bentuk sifat determinan. Yang pertama, dalil 4.1.6, jika suatu baris dan atau kolom matriks A dikalikan dengan bilangan real P, maka determinan matriks baru adalah P kali determinan A. Dari 41.7, jika matriks A adalah matriks yang baris dan kolomnya ukurannya sama, maka determinan skalar P kalikan A sama dengan P pangkat N kali determinan A. Begitu. Dan berikutnya ada dalil 41.8. Penambahan suatu baris dengan kelipatan baris lain tidak akan mengubah determinan suatu matriks. Dan dalil 4.19, bila pada matriks A salah satu baris ada kelipatan baris lain, maka determinan A sama dengan 0. Ini juga sudah dituliskan oleh Bushrawa tadi, ada 10 ya sifat-sifat determinan. Nah, teman-teman sekalian,
sebagai bahan belajar. Mungkin teman-teman bisa berdiskusi tuh di latihan soal yang ada di modul ya. Ya, modul tes formatif 1 tuh ya. Nomor 1 sampai nomor berapa? Ada banyak teman-teman, ada 15 ya. Nah, coba teman-teman bisa berdiskusi nomor ini, nomor 1 sampai nomor 15 begitu. Saya harapkan teman-teman tetap semangat belajar ya. Meskipun tugas-tugas dari tutor juga sudah mulai menumpuk, mulai banyak. Semoga dengan pembahasan kita setiap belajar ini, walaupun belum bisa mewakili semua materi, minimal dapat memperkaya hasanah teman-teman dalam memahami modul. Jadi begitu. Demikian Mas Arul dan teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Teman-teman yang masih bertahan di grup Zoom ini, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Dicoba untuk berdiskusi itu teman-teman di soal tes formatif 1. Tunggu besok insya Allah. Semoga saya tidak terlalu ada banyak kegiatan ya teman-teman ya. Saya coba untuk akan memberikan pembahasannya ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah mengerjakan, nanti bisa kita diskusikan, kita bisa cocokkan gitu. Kira-kira yang salah di mana, salahnya ada di mana. Meskipun di modul ini diberikan kunci jawaban, saya berharap teman-teman lebih proaktif ya. Jadi kalau misalkan ada kunci jawaban di modul, belum tentu itu betul semua begitu. Sehingga dengan adanya teman-teman berdiskusi di tutorial online atau mungkin di forum belajar malam ini, bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, terutama di grup WA kita. Insya Allah seperti itu Mas Arul dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke host. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.